Baik jamaah yang berbahagia, mari kita memperhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita bacakan tadi, bahwa orang ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, dan ia sebagai musafir. Di mana seorang musafir ini doanya sangat mustajab, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, ada 3 golongan di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doanya. Yang pertama adalah musafir yang kehabisan bekal. Yang kedua seorang laki-laki yang ingin menikah karena ingin mensucikan dirinya. Dan yang ketiga adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Termasuk salah satu dari 3 orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis ini adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Dan laki-laki ini termasuk di dalamnya. Ditambah lagi jamaah yang berbahagia, dia orang miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Lalu kemudian dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Lalu dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah itu maha kaya, Allah itu maha penderma, dan Allah juga maha malu. Allah malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian Allah tidak mengisinya. Nah, ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah yang berbahagia, karena kadang-kadang dijadikan sebuah perdebatan di tengah-tengah masyarakat tentang apakah berdoa itu harus angkat tangan atau tidak. Sehingga sebahagian dari teman-teman kita kalau berdoa tidak mengangkat tangan, karena ada dalil mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa mengangkat tangan hanya di 3 tempat saja, yaitu pada waktu Nabi kunut beliau mengangkat tangan. Yang kedua pada waktu Nabi salat istisqa, salat minta hujan, Nabi mengangkat tangannya, tapi dia balik begini begitu. Dan pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, pada saat beliau berdoa itu mengangkat tangannya dengan isyarat telunjuk. Jadi kalau ada khatib kemudian berdoa di hari Jumat dengan mengisyarat seperti ini, ada sunnahnya, ada contoh. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Jadi kalau ada khatib di salat Jumat, tak kala dia berdoa dia mengangkat tangannya seperti ini ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yang memahami selain daripada 3 hal ini, maka Nabi tidak mengangkat tangan di dalam berdoa. Namun berdasarkan hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ada orang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa. Kemudian kenapa doanya tidak diterima? Bukan lantaran dia mengangkat tangannya. Jadi kalau ada yang mempertentangkan jamaah yang berbahagia, apakah doa harus angkat tangan atau tidak angkat tangan, maka kita tidak usah mempertentangkannya. Sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengangkat tangannya di 3 tempat di dalam berdoa dalam dalil, tapi laki-laki ini mengangkat tangannya tapi Nabi tidak menegurnya. Nah, kalau demikian boleh berdoa dengan mengangkat tangan. Lalu kalau ada yang mengatakan berdoa harus mengangkat tangan, maka jamaah yang berbahagia perlu dipahami bahwa salat itu secara harfiah, secara bahasa artinya doa. Jadi salat itu secara bahasa artinya doa. Secara istilah adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga kalau ada yang mengatakan berdoa harus angkat tangan, maka pada waktu kita duduk antara 2 sujud, ya mesti kita mengangkat tangan, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya tapi kan tidak. Ya, pada waktu kita sujud kita membaca subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, itu juga doa. Tapi kan kita tidak mengangkat tangan pada waktu kita sujud. Nah, kita kembali jamaah yang berbahagia bahwasanya janganlah kemudian kita mempertajam pertentangan antara apakah doa harus angkat tangan atau tidak angkat tangan. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sekali lagi Nabi mengangkat tangan hanya di 3 tempat, tetapi tak kala Nabi melihat laki-laki ini mengangkat tangannya, Nabi tidak menegur angkat tangannya. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu kemudian menjadi perhatian.